Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita masih dapat mendengarkan Renungan Suling edisi 24 November tahun 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat, atas setiap karunia yang sudah Tuhan telah limpahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Renungan Suling hari ini. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengambil semua apa yang sudah Tuhan firmankan melalui renungan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini berjudul Ingatkan Siapa Kita di Hadapannya, yang diambil dari kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 12 hingga 22. 2 Samuel 7 ayat yang pertama. Allah berfirman, "Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, 'Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?'" Baik saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan iman seseorang teruji saat dia berada di titik terendah dan titik puncak kehidupannya. Ungkapan ini menunjukkan kepada kita bahwa seringkali keberhasilan dan rasa aman membuat kita terlena. Kita merasa bahwa semua hal yang terjadi adalah karena kekuatan atau kemampuan kita. Karena itu, kita perlu terus waspada agar tidak terlena dengan keberhasilan atau rasa aman yang kita peroleh. Dalam teks bacaan kita hari ini, diceritakan bahwa Daud saat itu tengah berada di puncak kejayaannya, di mana Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya. Namun demikian, Daud tidak menjadi terlena berpuas diri. Sebaliknya, Daud berpikir untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Tentu saja, ini adalah sebuah rencana yang baik dan pastinya menyukakan hati Tuhan. Namun terhadap rencana Daud itu, Tuhan tidak berkenan. Tuhan berfirman kepada Daud bahwa bukan dia yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan, melainkan anaknya. Atas hal ini Daud pun berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Sikap Daud ini menunjukkan penyerahannya pada Tuhan. Ia tidak kecewa karena ia tidak bisa mendirikan bait Allah. Sebaliknya, Daud fokus pada hal yang bisa ia lakukan, yaitu mempersiapkan segala sesuatunya dengan terperinci. Pengalaman Daud menjadi pengingat bagi kita untuk memiliki sikap hati yang benar. Jawaban Daud menyeratkan kepada kita untuk tidak merasa hebat dengan segala yang kita punya, merasa tidak memerlukan Tuhan, dan apalagi merasa kecewa dengan apa yang tidak kita dapat dalam hidup. Sebaliknya, jawaban Daud hendaknya mendiring kita untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita, baik di masa lalu, masa sekarang, ataupun di masa depan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jagalah senantiasa kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pokok doa kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk pelayanan tim altar, guru sekolah minggu, gembala,
dan pengajar KPW agar terus Tuhan pakai lebih lagi dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian renungan suling pada hari ini, kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.